masuk ke usulul fiqh. Qala rahimallahu ta'ala abwabu usulil fiqhi, bab-bab dalam ilmu usul fikih, pembahasan dalam ilmu usul fikih. Wa qauluhu abwabu usulil fiqhi mubtada'un, i'rabnya mubtada', khabaruhu, khabarnya adalah aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal amu wal khas, wa yudhkaru fihi al mutlaq wal muqayyad wal mujmalu wal mubayyanu wal dhahiru. Wa fi ba'din nusakhi, sebagian manuskrip disebutkan wal muawwalu wa sayati, dan ini akan dibahas nanti. Wal af'alu, pembahasan mengenai af'al. Af'al di sini maksudnya af'alun nabi, ay af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nasikhu wal mansukhu wat ta'arudu wal ijma'u wal akhbaru jam'u khabarin wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wat tartibul adillah, artinya urut-urutan dalil, mana yang didahulukan, mana yang belakang. Wa sifatul mufti, mufti di sini maksudnya mustahid, wal mustafti, wa ahkamul mustahidin, dan hukum-hukum yang terkait dengan para mustahid. Fa hadhihi jumlatul abwabi wa sayatil kalamu 'alaiha mufassalan insyaallah. Lah ini ya beberapa bab dalam usul fikih, meskipun sekali lagi ini tidak mewakili seluruh pembahasan usul fikih. Ya. Bab yang pertama, babu aqsamil kalam. Babu aqsamil kalam ini pembahasan mengenai dalalatul alfaz. Pembahasan mengenai kalam atau pembahasan mengenai bahasa Arab dalam usul fikih ini termasuk pembahasan yang mengambil porsi yang cukup besar. Dan alasannya kenapa ya jelas, usul fikih kan ilmu cara menyimpulkan hukum itu loh. Kalau saya bayangkan usul fikih itu seperti orang memproduksi sesuatu. Kalau memproduksi kan berarti ada produsennya, berarti ada apa? Mesinnya, ada bahan mentahnya, dan ada produknya. Lah mekanisme penyimpulan hukum pun seperti itu. Ada produsen, dalam hal ini adalah mustahid. Dia yang akan memproduksi hukum. Ada mesin, lah mesinnya itu adalah usul fikih, ini mesinnya. Ada bahan mentahnya. Bahan mentahnya apa? Ya bahan mentahnya ya dalil-dalil tafsili sama kasus yang dihadapi. Bagaimana menghubungkan antara dalil sama kasus. Produknya apa? Produknya hukum. Konsumennya siapa ya? Nahnu ma'syarul muqallidin, ini konsumennya. Lah, terkait dengan mesin, memang mesin memproduksi hukum karena yang diproduksi itu adalah gabungan antara kasus dan dalil-dalil tafsili, sedangkan dalil tafsili baik Al-Quran ataupun As-Sunnah itu keseluruhannya menggunakan bahasa Arab. Maka pengetahuan terhadap bahasa Arab bagi seorang mujtahid itu sebuah keharusan. Bahkan kalau menurut Imam Syatibi, dia harus sampai seorang mujtahid itu dalam bahasa Arab, dia harus sampai pada level yang paling tinggi. Kata Syatibi levelnya Sibaweh. Kalau ulama yang lainnya mungkin cukup longgar, ya sudahlah, darajah mutawassithah, level pertengahan saja. Kalau Syatibi enggak, harus pokoknya level yang paling tinggi supaya bisa disematkan kepadanya nama seorang mujtahid mutlak. Lah di sini dimulai dengan pembahasan mengenai kalam. Wa amma aqsam adapun pembagian kalam falaha haitsiyat, ya memiliki berbagai macam tinjauan. Jadi perkat kalam itu dibagi menjadi apa dan apa itu dilihat dari tinjauan mana. Di sini paling tidak ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama fa awwaluha min haitsu ma yatarakkabu minhu, dilihat dari susunannya. Kalau dilihat dari susunannya fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu isman.
Kalau dilihat dari susunannya, maka minimal susunan sebuah kalam adalah 2 isim. Minimal susunan sebuah kalam adalah 2 isim. Nahwu Allahu ahad. Allah itu isim, ahad itu isim. Allah itu mubtada, ahad sebagai apa? Khobar. Jadi ismani di sini ya mubtada dan khobar, atau nanti mubtada sama fa'il yasuddu masadal khobar, atau mubtada sama naibul fa'il yasuddu masadal khobar, atau ism fi'il plus fa'ilnya. 4 surahnya kurang lebih. Tapi ya paling tidak mubtada dan khobar. Isman. Yang kedua, ismun wa fi'lun, atau isim dan fi'il. Isim dan fi'il kan imma fi'il dan fa'il, atau fi'il dan naibul fa'il. Qama zaidun atau duriba zaidun misalnya. Fi'lun wa harfun. Lah ini dia. Maka sudah saya kasih prolog bahwa terkadang ulama usul fikih itu mereka punya terobosan baru, bahkan yang berbeda dengan ulama-ulama bidang ilmu yang dia adopsi. Artinya ulama usul fikih terkadang punya terobosan baru dalam ilmu nahwu yang oleh ulama nahwu mungkin dianggap itu sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau ulama nahwu kan mencukupkan ini isim dan fi'il dan isim dan isim itu. Ya, untuk melengkapi musnad dan musnad ilaihi. Kalau di sini ditambahkan au fi'lun wa harfun, atau fi'il dan huruf. Contohnya apa? Ma qoma. Hal qoma zaidun ma qoma. Misalnya. Ma qoma, ma itu kan ma nafiyah, qoma kan fi'il madhi. Atsbatahu ba'duhum. Sebagian mengatakan, menetapkan bahwa ma qoma ini adalah kalam yang tersusun dari fi'il dan huruf. Padahal kalau kita belajar dalam nahwu itu kan al-harfu, kalau al-ismu itu yusnadu wa yusnadu ilaihi. Kalau al-fi'lu yusnadu wa la yusnadu ilaihi. Kalau harfu la yusnadu wa la yusnadu ilaihi. Kalau ini kok bisa komparasi antara fi'il sama harf? Apa itu kolaborasi antara fi'il sama harf bisa menjadi kalam? Dicontohkan ma qoma. Ma qoma, ma harf, qoma fi'il. Sudah tepat secara zahir, kelihatannya memang betul fi'il dan harf. Kenapa? Wala ya'uddu dhamira fi qama ar-raji. Wala ya'uddu dhamira fi qama ar-raji ila zaidin mathalan kalimatan li adami dhuhurihi. Ya. Sehingga dhamir mustatir yang ada pada qama itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Padahal aslinya apa? Ma qama huwa. Berarti kan aslinya ya tersusun bukan dari 2 kalimat tadi, tapi tersusun dari berapa? 3 kalimat. Wal jumhuru ala addihi kalimatan. Sedangkan jumhur ulama lughah ya mengatakan bahwa maqama itu kalam yang tersusun dari 3 kalimat. Apa saja? Huruf, fi'il sama isim. Isimnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ismun wa harfun, atau bahkan ismun wa harfun wa dzalika fin nida. Contohnya pada nida. Seperti ya zaidu, ya kan harfun nida. Zaidu munada. Ya zaidu itu ya itu harf, zaidu isim. Wa aktsarun nuhati qalu, tapi kebanyakan ulama nahwu mengatakan inna makana nahwu ya zaidu kalaman. Ya, tarkib ya zaidu itu dianggap kalam li'anna takdirahu, karena aslinya itu ad'u zaidan. Berarti ya itu yanubu manaba ad'u, sedangkan ad'u itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustaktir takdiruhu ana. Aslinya ad'u zaidan, berarti di sini ada fi'il, ada 2 isim. Yang satu dhahir, yang satu mudmar. Au unadi zaidan. Walakinna gordal musannifi rahimallahu wa ghairi minal usulin bayanu aqsamil jumlati wa ma'rifatul mufrad minal murakkab. Tapi ya tujuan mereka sebenarnya cuma menjelaskan tentang pembagian jumlah dan membedakan mana yang mufrad, mana yang murakkab. Falidzalika lam ya'khudhu fihi bitahqiqil ladzi yasluquhu nahwiyun. Sehingga mereka tidak
betul-betul ya memperhatikan betul sisi yang seperti ini sebagaimana dilakukan oleh ulama nahwu. Ya. Walam ya'khudhu fihi bitahqiq, itu maksudnya ya tidak terlalu serius, tidak terlalu detail. Ya. Tahqiq itu kan dzikru mas'alati ma'ad daliliha, menyebutkan permasalahan sekaligus argumentasinya. Ya artinya mereka tidak mau pusing-pusing di debat. Ini oke lah kalian lebih tahu tentang ilmu nahwu. Tujuan kita cuma melihat secara dhahir saja, sedangkan secara dhahir ini sudah mencukupi. Wal kalamu fil istilah yang qasimu. Nah, ini pembagian yang pertama sudah selesai. Pembagian yang kedua, kalam secara istilah juga terbagi menurut tinjauan yang lainnya. Menurut tinjauan yang lainnya di sini bi'tibari madlulihi. Bi'tibari madlulihi. Apa nanti di sini ada tiga pembagian kalam menurut cara pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari sisi yang berbeda-beda. Yang pertama bi'tibari ma yatarakabu minhu sudah. Yang kedua bi'tibari madlulihi. Dilihat dari makna yang ditunjukkan. Dilihat dari makna yang ditunjukkan, maka kalam terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar, yang kedua insya. Itu taksim yang masyhur. Ya. Kalau di jamak ada tiga. Ya. Kalam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu al-khobar sama al-insya. Al-khobar ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidzatihi. Khobar itu kan informasi. Kalau informasi itu kan bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah. Itu bahasa Arabnya ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Ya, dia bisa benar, dia bisa salah. Al-insya ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Itu insya. Ya ini. Nah, insya nanti terbagi di sini menjadi banyak seperti amrun, wan nahyun, wastifhamun. Itu insya. Ya, tamanni. Ya. Nah, kalau di sini diacak, tidak dipetakan seperti ini. Wal kalamu fil istilah yang qasimu min haithiyatin ukhra, dari sudut pandang yang lainnya menjadi satu amrun. Wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li, yaitu perkataan yang menunjukkan untuk meminta melakukan sebuah pekerjaan. Wa nahyun wa huwa ma yadullu ala talabi tarki, perkataan yang menunjukkan meminta untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya tadi kum, yang ini la takum. Kum artinya perkataan yang meminta orang yang diajak berbicara untuk melakukan sesuatu, yaitu berdiri. La takum untuk meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan berdiri alias tidak berdiri. Wal khabar wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba, yang bisa benar bisa salah. Benar kalau sesuai dengan realita, idza wafaqal waqi' berarti khabarun shadiqun, atau idza khalafal waqi' berarti khabarun kadzibun. Contohnya jaa Zaidun wa ma jaa Zaidun. Zaid datang atau Zaid tidak datang. Wastikhbarun, istikhbarun kan istif'al dari khabar, wa huwal istifham, meminta diberitahu atau bertanya. Contohnya hal qama Zaidun fayuqalu na'am aw la. Seperti hal qama Zaidun, apakah Zaid sudah berdiri? Jawabannya na'am atau la, iya atau tidak. Karena hal itu kalau dalam bahasa Arab, hal itu li talabi tasdiq. Kalau hamzah, hamzatul istifham itu li talabi ta'yin.
Azaidun indaka am amrun? Jawabnya bukan na'am atau la, tapi zaidun atau amrun. Kalau hal maka jawabannya antara na'am dan la. Wa yanqasimul kalam aidan. Ini yang qasimul kalam aidan ini masih ngikutin pembagian ini. Ini masih masuk insya. Jadi kalau khobar tadi ini khobar ya, wa khobar wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Yang lainnya itu masuk pada kategori insya. Masuk pada kategori insya. Kalau Subki membagi kalam menjadi 3. Ada khobar, ada tolab, ada insya. Jadi seperti amrun nahyun. Yang seperti tidak masuk pada kategori insya. Tapi masuk pada kategori apa? Tolab. Insya itu contohnya apa? Bi'tuka, qabiltu. Qabiltu itu meskipun fi'il dan fa'il, tapi dia bukan khobar. Dia insya'at, akad, ukut. Tapi kita ambil pembagian yang mudah saja, khobar dan insya. Ya. Lah insya nanti dibagi lagi, ada tamanin wa huwa talabu ma la tam'afihi. Talabu ma la tam'afihi atau diganti talabul mustahil. Ya, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Aw ma fihi usrun, atau yang mungkin tapi susah digapai. Contohnya apa? Tamani, menghayal itu contohnya apa? Ya. Contoh yang mustahil adalah laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Andai saja waktu muda bisa kembali. Ini mustahil. Karena lantar ji'al ayyamul lati madat. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Atau contoh yang kedua, oma fihi usrun, ini yang susah untuk digapai. Susah mungkin tapi susah untuk direalisasikan. Nahwu qaulil munqati'ir roja, seperti perkataan orang yang sudah putus harapan. Laita limalan fa'ahujju bihi. Andai saja aku punya uang, besok langsung berangkat haji. Misalnya ini sudah tanggal 8 Dzulhijjah, dia tidak punya duit, tidak punya apa-apa, lalu mengatakan andai saja besok saya pergi haji. Ya mungkin sih, mungkin karomatan, mungkin bisa terbang pakai sajadah atau mana, tapi ini khariqul adah, ini ya sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu yamtani utamani fil wajib. Enggak boleh kamu mengharapkan sesuatu yang pasti terjadi. Contohnya apa? Semoga saja ada hari besok atau datang hari besok. Besok itu kamu berharap atau enggak berharap pasti akan datang. Illa ayakunal matlubu illa ayakunal matlubu maji'ahul an, kecuali kalau besoknya datangnya sekarang. Ya ini baru mustahil. Maka benar kalau laita ghadan yaji'u itu maksudnya ya hari besok itu menjadi sekarang, itu ya enggak mungkin, mustahil. Tapi kalau moga saja hari besok ada. Hari besok ada. Kamu mau berharap atau enggak berharap itu pasti akan ada. Itu namanya wajib. Yang pasti wajib itu. Bukan wajib dalam pengertian yang diberi pahala pelakunya atau dihukum orang yang meninggalkannya ya. Walhasil intinya anatamani yakunu fil mumtani. Mumtani artinya mustahil. Ya. Wal mumkin alladhi fihi usrun, mustahil atau sesuatu yang mungkin tapi ada kesusahan. Nah, ini. Terus insya yang selanjutnya namanya al-arad. Al-arad bisukunir ra. Wa huwa talabu birifkin, yaitu mengharap dengan sangat lemah lembut. Ala tanzilu indana. Oh, monggo mampir misalnya. Bisa ala, bisa ama. Bisa lau. Lau tanzilu indana, ama tanzilu indana. Wa nahwu takhdid, atau kebalikannya namanya takhdid. Kalau arad ini sebenarnya sama-sama itu. Sama-sama menawarkan, tapi yang satu itu dengan lemah lembut, kalau yang ini dengan mengusik. At-takhdid itu talab bi iz'aj. Talab bi iz'aj.
Meminta tapi dengan mengusik, ngoprak-oprak. Ila annahu talabun bihathin wa biiz'aj. Pakainya halla. Halla tukrimu Zaidan. Ya. Nah, ini tidak disebutkan karena sebenarnya tujuannya sama dengan ard. Hanya saja caranya yang berbeda. Secara substansi sama dengan ard, tapi cara penggunaannya berbeda. Wa qasam bi fathil qafi wasin. Qasam bukan kismun, bukan qasmun. Itu beda lagi ya. Kismun bukan qasmun. Kalau qasmun nanti di bab nikah. Nanti yang punya istri lebih dari satu, dan namanya babul qasmi. Qasam di sini, qasam ya, qasam. Qasam artinya halif. Artinya sumpah. Seperti wallahi la af'alanna kada. Demi Allah, saya akan berbuat seperti ini. Ini dia. Lah ini yang terkait dengan pembahasan mengenai al-kalam. Ya, besok kita mengulas pembahasan mengenai hakikah dan majaz. Ini disiapkan energinya ini. Ini cukup membuat orang melek ini. Ya. Oke, Ustaz. Ayah Gadan Khamis. Berarti Yaum Sabat biidznillah ta'ala. Nah, itu roh. Ayo. Oh iya katanya Yaumul Khamis. Alhamdulillah.